Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matalana Pratama. Perkenalkan, nama saya Hafiz Hidayat. Ini kami akan mempresentasikan tentang perang Israel dan Palestina. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang perang ini itu dimulai dari gerakan Zionisme yang muncul di Eropa, menyerukan pendirian negara Yahudi di tanah leluhur mereka yaitu Palestina, yang saat itu berada di Kekaisaran Ottoman. Yang kedua ada mandat Inggris. Setelah Perang Dunia I, Inggris mengambil alih Palestina dari Ottoman melalui mandat Palestina. Pada 1917, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang mendukung pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Nah, ketegangan antara Yahudi dan Arab itu terjadi pada tahun 1920 sampai 1940. Emigrasi Yahudi meningkat, menyebabkan ketegangan dengan penduduk Arab setempat. Bentrokan terjadi dan Inggris mencoba mengendalikan situasi dengan membatasi imigrasi Yahudi. Nah, segitu adalah latar belakang dari perang Israel dan Palestina. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Kita lanjut ke peristiwa penting pada tahun 1948 antara Israel dan Arab. Nah, pada 1947, PBB itu sempat mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi beberapa wilayah. Nah, orang-orang Yahudi ini sempat menerimanya, namun orang-orang Arab tentu saja menolaknya. Pada tahun 14 Mei 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Sehari setelah negara-negara Arab itu menyerang Israel. Nah, pada 1949, Israel memenangkan perang dan memperluas wilayahnya. Palestina kehilangan tanah yang seharusnya menjadi negara mereka. Tepi barat jatuh ke tangan Yordania dan Gaza ke Mesir. Banyak warga Palestina yang menjadi pengungsi. Poin ketiga itu ada perang dan pendudukan wilayah. Nah, di poin-poin ini ada beberapa peristiwa penting juga nih, yaitu yang pertama ada krisis Suez, yaitu Israel, Inggris dan Prancis menyerang Mesir. Nah, terus yang kedua ada perang 6 hari, yaitu Israel melawan Mesir, Suriah dan Yordania. Lalu merebut tepi barat, Gaza, dataran tinggi Golan, dan Sinai. Terus ada perang Yom Kippur, itu pada tahun 1973. Mesir dan Suriah menyerang Israel untuk merebut kembali wilayah yang hilang. Itu guys. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Di poin yang keempat, itu ada perjuangan Palestina dan Intifada, yaitu pada tahun 1987 sampai tahun 2005. Nah, di Intifada yang pertama ini, itu ada pemberontakan rakyat Palestina melawan pendudukan Israel. Ditandai dengan aksi protes, serangan, dan tindakan represif dari Israel. Terus yang kedua ada perjanjian Oslo. Itu terjadi pada tahun 1993 sampai 1995. Isi perjanjiannya yaitu menandatangani kesepakatan yang memberikan Palestina otonomi terbatas di Gaza dan tepi barat, tetapi tidak menyelesaikan konflik. Yaitu yang ketiga ada Intifada kedua. Itu terjadi di tahun 2000 sampai 2005. Setelah gagalnya perundingan damai, kekerasan kembali terjadi, serangan bom bunuh diri dan aksi militer Israel meningkat, menyebabkan ribuan korban jiwa. Kita lanjut ke yang kelima. Oke, di poin yang kelima ini yaitu ada konflik Gaza dan perang berulang. Jadi perang ini ya memang masih tetap berlanjut sampai sekarang. Ini jatah tempo waktunya itu dalam kurun 2006 sampai sekarang dan masih berlanjut sampai sekarang. Pada tahun 2006 Hamas memenangkan pemilu Palestina, tetapi kemudian berseteru dengan Fatah. Lah itu dibagi Palestinanya, jadi Hamas itu ngambil alih Gaza sementara Fatah menguasai tepi barat. Pada tahun 2008, 2012, dan 2014, Israel melancarkan serangan ke Gaza untuk menghentikan serangan roket Hamas, menyebabkan banyak sekali korban-korban sipil. Terus pada tahun 2021 ada bentrokan di Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa memicu perang 11 hari antara Hamas dan Israel. Ini yang masih baru ya teman-teman. Terus ada yang baru lagi nih, pada tanggal 7 Oktober 2023. Hamas melancarkan serangan besar ke Israel yang dibalas dengan serangan besar-besaran ke Gaza oleh Israel. Konflik ini menjadi salah satu yang paling mematikan dalam sejarah modern konflik Israel dan Palestina. Kita lanjut ke kesimpulan.
Nah, kesimpulan dari presentasi saya pada presentasi kali ini adalah konflik Israel Palestina masih jauh dari kata selesai. Akar permasalahannya adalah perebutan tanah, identitas nasional, dan global. Upaya damai terus dilakukan, tetapi kekerasan itu masih sering terjadi. Ya, semoga kita doakan saja perang ini cepat selesai agar tidak lagi banyak korban jiwa. Sekian presentasi dari saya. Saya Ahmad Alana. Saya Hafidh Hidayat sebagai editor. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.